Coba sih menengge alena kepada kita, alena dewan pengurus masjid. Nah satu kita cek makanya, ni kita masuk pada dari masuk mana di masjid. Mayro tak bagi-bagi yang HP tak cek kita. Unang kalori kulkas tak cek. Angka berapa angka 500. Jadi suku utamanya kita sekarang berapa? Kira-kira berapa masjid? Dan saya tak tahu. Apa ini? Berapa lama Anda sudah sampaikan di sini? Ribuan tahun yang sini Anda sampaikan. Tapi berapa banyak orang tertarik? Dan berapa orang tergerak jiwanya untuk bisa merespon ungkapan Anda? Bahkan baca satu hadis Nabi benar. Man shalla arba'ina yawman lam tafuthu kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ini kesenangan kita masuk pada berjamaah mata Rasul. Dia kenapa tu? Betul dia kena sebut cecemah di dalam dia betul mata Rasul. Kutibat lahu bara'atan. Dituliskan baginya dua kebebasan. Satu, bara'atun minan nifaqi, dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, dibebaskan dia dari api neraka. Betapa soalnya? Betapa soalnya? Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arba'ina yawman. Di hadis yang lain bagi kita, yarmatul munafiqin onrona di neraka paling bawah, itu di neraka paling bawah. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahkan ayat yang lain mengenai Allah Taala, Inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannam. Irfan Allah Taala passion rona maaf kabaresi bahwa nanti jadi monro tidak ada neraka. Tapi orang yang sudah menjaga 40 hari salat berjamaah dan tidak putus itu semua dibebaskan. Asyukur bil lisan, maka terima kasih berbuat dalam berbicara. Jika ada kami yang mengeluh, pasti puisi tidak berpunyi atas setiap berbuangi kecuali ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu diterangkan oleh Andri Gupta, seorang ulama bernama Muhammad Al-Asmaduni, menulis kitab, nama kitabnya adalah Sofat Tafasir. Ketika beliau menerangkan surah ini, surah Al-Fatihah, maka di ayat kedua, dia tidak ada kami yang mengeluh, tapi saja dulu berwangi kecuali mereka alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, asyukur bil qalbi, maka terima kasih itu berwangi kita. Waktu ini jadi ilah surah berwangi, nanti kita dia dalam surah berwangi. Sehingga makanya ada berita mengenai Junaidah untuk gubernur di Mesir Raya, pengajian subuh waktu itu makanya ada berita ajaklah untuk tunai pada umur 4 tahun, ajaklah pandang enteng pada umur 4 tahun. Nah sebab tinggi janji yang kau melebihi nalita, maka nasabah ia berkau si sompu mantar pengalatan, agar si sompu atina si sompu pengalatan. Karena itu Al-Ghazali dalam tulisannya Mukhtasar Ihya Ulumuddin menerangkan, maka akhirnya tahu kita bagi kuat. Nomor 1 ke adikku, nomor 2 ke adimate. Adikku ialah sesuatu wangi, adimate ialah kemudian kalau kita pengajar. Karena itu hadirin muliakan oleh Allah, asyukru bil qalbi tasbih, dan yang ketiga asyukru bil ahwal. Maka terima kasih berdoa dalam keadaan awal kali sehat walafiat. Makanya kita kami nak mengelola papunya di setiap najen kami berbuangi ditujukan keadaan alih sehat walafiat. Ia tentu pak kasihannya ditujukan sampai.
Yaitu sebagaimana kita di Quran matahanju. Maka dari di sini adanya di Quran di tanah di sini Aisyah. Maka dari Esro melalui pemerintahan, maka kita sisa adeta masuk bajan wasnya adeta dijadi dalam surga. Dan dia adeta dijadi di dalam masjid atas salat. Apa ucapannya Nabi? Afala akuna abdan syakura. Dia kalau melu riasa boleh diwangi sebagai hamba yang pandai berterima kasih. Karena itu ibadahnya Nabi dijadikan jalan untuk berterima kasih kepada Allah. Karena Nabi menerangkan orang yang paling bagus rasa syukurnya kepada Allah dapat dilihat pada caranya dia beribadah kepada Allah. Dan itulah pada malam ini coba kita telusuri sedikit mengenai proses bagaimana Nabi menerima satu amanah penting yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi semuanya diterima di bumi kecuali hanya satu, perintah sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai awal dari amanah ini, ketika kita membuka surah Al-Isra dan membaca ayat yang bicara soal Isra dan Mi'raj, tetapi lembar sebelumnya kita temukan ada satu surah mendahului surah Al-Isra, yaitu surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Kenapa Allah menggantikan surah An-Nahl dengan surah Al-Isra? Menurut Al-Bukhari dalam salah satu tulisan tafsirnya, termasuk Al-Bukhari dalam tafsirnya, dia menerangkan bahwa kalau yang menjelaskan Allah itu adalah peristiwa penting, maka Allah bercerita tentang sesuatu yang bisa diterima rasio manusia. Yang kedua, ketika yang diterangkan Allah itu peristiwa penting, maka Allah memulai dengan kalimat subhan. Karena itu 114 surah dan kurang lebih 6.660 ayat, 30 juz. Tidak ada ayat di dalam Quran kita temukan dimulai dengan kalimat subhan, kecuali yang diterangkan Allah adalah Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah memulai dengan cerita tentang lebah atau disebut dengan An-Nahl? Karena ternyata lebah dia punya karakter yang boleh jadi itu dihubungkan dengan ucapan Nabi bahwa seorang muslim itu sama dengan prinsipnya dengan lebah. Apa itu? Lebah dia tidak hinggap di tempat yang tidak bagus, dia hanya hinggap di tempat yang bagus. Yang kedua, dia hanya makan dan sumber makanannya adalah makanan yang baik. Dan ketiga, lebah dia hanya mengeluarkan sesuatu yang keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang baik. Seolah Allah ingin menerangkan bahwa kalau mau belajar tentang satu peristiwa penting yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, lihatlah dulu itu lebah. Bagaimana Allah merangkai satu peristiwa itu agar manusia bisa memahaminya. Itu sebabnya Nabi menerangkan orang mukmin seperti sikapnya lebah, di mana dia hinggap, maka dia hanya hinggap di tempat yang baik. Yang kedua, dia hanya makan dan yang dimakan adalah yang baik. Dan dia mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan adalah yang bermanfaat. Itu juga diterangkan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga lolo dan berubah yang itu berubah makin daripada nyata. Karena itu Allah kemudian mencoba menerangkan peristiwa ini dengan kalimat subhan. Ada dua hal Bapak Ibu. Subhana, apa ciri meletak? Yang kedua, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau mau menghadap kepada Allah, maka orang itu harus dia bersih. Nah, sahabat ini belok yang dari tumpu mafaci. Karena itu Nabi sebelum Isra Mi'raj ditemukan sebuah riwayat, ternyata Nabi dibelah dadanya. Apakah Nabi kotor hatinya? Jawabnya tidak. Itu hanya sebagai pelajaran bagi umat dari pemilik yang mengurus wangi yang kedua.
Yang kedua, nomor seti mapancing watak kalita itu disebut dengan tohara lahiriah. Yang kedua, mapancing hati yang disebut dengan tohara batiniah. Ini adalah sebab ketuhanan kata. Maka dari yang kumiru Allah tasnya itu dipuanna meski namarakai jendena. Nah sebab kuli jendena pundru pak itu nasi jina yeru dari sempanya. Nah kenapa? Aku balik cengiru namarakai atina. Nah sebab atina mai ngomong di mengelar. Yeru ada di utara-utara atau belo iman sempanya pak. Dia tidak sholat kecuali dia perbaiki dulunya untuk mengharapkan hatinya kepada Allah. Kenapa? Ya rumah si karena hadis Nabi kita as-salatu li'rajul mu'minin. Ya Rasul bajani atau akasan atas itu terus. Jadi pun roh kasih sempurna hubungannya adalah karena hatinya orang itu bersih. Dan karena itu teman-teman sudah melalui kehadiran. Kalau ini menjadi satu tanda bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat dengan subhana lalu diterangkan alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya masuk dulu di ayat ini untuk menguraikan bagian-bagian yang bisa diambil sebagai hikmah di dalamnya. Asra itu artinya yang terjadi keinginan Allah, bukan keinginan Nabi. Karena yang memperjalankan adalah Allah, yang diperjalankan adalah Nabi. Di saat kapan itu peristiwa terjadi, Allah menggunakan ayat lailan, bukan al-lail. Bapak Ibu tahu makanya yang memakai ayat lailan itu artinya tidak cukup satu malam. Tapi kalau ayat digunakan Allah al-lail, itu artinya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya al-lail. Tapi ini hanya menggunakan lailan. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya oleh pamannya Abu Thalib, dan termasuk ditanya oleh pamannya Abu Lahab, dan Abu Lahab di sini tak tiada adillah. Ketika ditanya, ya Muhammad, engkau hadirin kamu diri Yesus, maka dari kita engkau ambil, maka dari kita ada tertinggi, maka boleh karena pandang menata asal. Siapa terluka, maka disawali. Siapa terisu, sawali. Boleh tinggi, maka minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maka dia Abu Lahab sihat-sihat mungkin. Kalimatnya Abu Lahab makin sihat-sihat mungkin. Makin kita sihat-sihat mungkin. Nasabah yang digunakan adalah rasul. Sementara membicarakan Isra Mi'raj, pendekatannya adalah iman, bukan rasul. Karena itu maka dia sihat mungkin. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu butuh waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan. Kembali dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram butuh juga waktu 1 bulan. Jadi perjalanan ulama itu butuh 2 bulan dengan menggunakan kendaraan yang waktu itu adalah unta. Belum ada pesawat, belum ada mobil, Pak. 2 bulan perjalanan ini, sehingga makanya adalah sehat-sehat mungkin. Karena Allah menggunakan kalimat lailan. Lailan itu tidak cukup 1 malam. Ada satu riwayat saya baca, tapi ini kontroversial hadisnya. Maka di hadisnya, Nabi meninggalkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, bahkan melampaui Sidratil Muntaha. Itu tempat tidurnya Nabi, baru sempat ingin Nabi sudah pulang. Baru sempat ingin tempat tidurnya Nabi sudah pulang. Kalau diceritakan ke orang yang tidak beriman, maka kamu
saya baca satu kitab. Ini menarik, Pak. Itu ilustrasinya dan logikanya sangat jelas. Apa itu? Dia bilang dalam kitab itu diterangkan ada seekor lalat. Dibuka pintu pesawat, dia masuk bergabung di dalam pesawat. Begitu ditutup pintu pesawat, dia baru sempat keluar. Pesawatnya berangkat dari Makassar menuju ke Jakarta. Perjalanan kurang lebih 2 jam. Begitu pesawat pulang dari Jakarta, juga menempuh perjalanan 2 jam. Ternyata lalatnya masih ada di dalam pesawat. Begitu pesawat ini di Makassar, dibuka pintu pesawat, baru keluar itu lalat. Lalat itu kemudian setelah terbang ketemu koloni teman-temannya. Dia cerita. Dia cerita apa? Perjalanannya, menikmati perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Ceritanya apa, Pak? Lalat itu bilang, saya baru tiba dari Jakarta. Kapan kau berangkat? Tadi. Berapa jam perjalanan ketemu? 2 jam. Berapa jam perjalanan dari Jakarta ke Makassar? 2 jam juga. Dia juga tak mungkin. Kemampuan terbang itu sayangnya kalau dihempas angin tidak mungkin 2 jam. Tapi siapa yang menerbangkannya? Yang menerbangkannya adalah pesawat. Kalau begitu siapa yang memperjalankannya? Adalah Allah. Qadratullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sesuatu yang sulit ketika Allah menghendaki. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Belum setengah apa? Melalui waktu sini yang saya kesepakatan. Sebetulnya ini cuma dosa di kemelatan. Saya lanjut dulu. Jadi kalau dasarnya tadi berpikirnya bahwa ternyata lalat bisa bercerita ke teman-temannya, kenapa kita tidak bisa bercerita ke sesama manusia? Yang memperjalankan itu adalah apa? Bukan keinginan Nabi. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah memperjalankan Nabi? Saya kira ini poinnya untuk saya masuk dalam kaitannya dengan hikmah yang saya akan sampaikan. Pertama, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami goncangan-goncangan luar biasa. Goncangannya apa? Orang terdekat Nabi meninggal. Istrinya yang dicintai meninggal dunia. Kemudian pamannya juga dia meninggal dunia. Orang yang membela perjuangan Nabi itu meninggal. Sehingga Nabi bersedih. Kesedihannya ternyata luar biasa sebagai manusia. Tapi dia luapkan ke mana? Kesedihannya itu diluapkan kepada Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak diuji oleh Allah. Tapi ada konstitusi Allah berlaku pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang harus kita pegang. Ternyata Nabi diuji oleh Allah, di mana Nabi bertumbuh harapannya hanya satu, kepada Allah. Dia memanjatkan doa terus-menerus tidak henti. Tapi begitu kesulitannya Nabi dihilangkan setelah Isra Mi'raj, maka Nabi banyak sujud kepada Allah. Di agama tak ibu dua, banyak berdoa dan kedua banyak sujud. Itu Nabi banyak berdoa dan banyak sujud. Dan dalam sujud itu baca salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Doa ini namanya doa sujud syukur. Dan itu terus dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disampaikan oleh Allah, kalau begitu Muhammad tidak ada lagi orang peduli pada dirimu, dakwahmu tak halangi. Jangan lagi tinggal di bumi, tetapi temuilah saya. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengapa itu Isra dan Mi'raj dilakukan? Baca ayat selanjutnya, linuriyahu min ayatina
Saya ingin memperkenalkan linuriyahu min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda. Berarti tidak semua tanda-tanda kebesaran Allah itu dilihat oleh Nabi, karena Allah menggunakan linuriyahu min ayatina, memperlihatkan sebahagian tanda-tanda, tidak semuanya dilihat. Seandainya Allah tidak menggunakan min ayatina, Allah menggunakan linuriyahu ayatina, maka seluruh kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Nabi. Tapi ternyata tidak, karena Allah menggunakan min ayatina. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap yang dilihat oleh Nabi diawali dengan pertanyaan. Ini menjadi hikmah bagi kita, menjadi ilmu. Sesuatu yang tidak kita tahu, jangan kita diam, bertanya kepada orang yang paham. Karena ini juga penjelasan Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang paham jika engkau tidak mengetahui. Nabi bertanya ke Jibril. Kenapa bertanya ke Jibril? Karena yang dilihat Nabi tidak pernah dilihat ibu. Karena itu sesuatu yang tidak pernah kita tahu, baru kita tahu kalau kita tanya. Ini satu kunci. Kunci kedua Bapak Ibu, orang yang kurang membaca pasti banyak menyalahkan orang lain. Tapi orang yang banyak membaca pasti banyak menyalahkan diri sendiri. Orang yang kurang membaca pasti banyak menyalahkan orang lain. Tapi orang yang banyak membaca pasti banyak menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau nggak tahu teori pasangan, maka orang muka itu bercanda. Tapi kalau ada orang yang tidak suka menyalahkan orang, maka itu artinya dia bercanda. Ini dalam agama kita itu disebut sebab aku buka lagi kira di 2022 tafsir dari ada anak kelas 3 SMP menyalahkan seorang ulama yang sudah 30 tahun membaca kitab. Dan ini di media sosial ini banyak terjadi. Karena seringkali orang tidak paham orang lain, yang dipaham adalah diri sendiri. Karena itu, ketika orang banyak membaca, maka pasti banyak menyalahkan diri sendiri. Persis kata Imam Syafi'i, semakin saya membaca, semakin saya menemukan titik kebodohan saya. Maka ketika saya menemukan titik kebodohan saya, maka tidak mungkin menyalahkan orang lain. Karena itu, dalam buku ini, bahwa ternyata malaikat Jibril ditanya oleh Nabi dengan berbagai pertanyaan, termasuk di dalamnya yang dilihat oleh Nabi, diterangkan dalam hadis bahwa Nabi diperlihatkan posisi orang yang memanen sesuatu tanaman. Begitu selesai dipanen muncul lagi buahnya, selesai dipanen muncul lagi buahnya. Dan Jibril ditanya oleh Nabi, contoh apa ini? Dan Jibril mengatakan, itu contoh bagi umatmu yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebaikan. Jadi ternyata orang yang bermujahadah dalam setiap kehidupan yang mujahadah untuk melakukan kebaikan, itu artinya kebaikan itu tidak pernah terputus nanti di akhirat. Itu sebabnya pesan ulama kita, if'al khair mahma istaswarta wa la tadri ayyan sanati yulihi jannah. Kerjakan kebaikan sekalipun kita mengetahui kebaikan itu kecil, karena tidak ada orang yang tahu kebaikan apa yang masukkan kita nanti ke dalam surga. Jika kami selipa Igo ini cengina satu pandai kata namun menurut sisi tak jauh dicek memicu nasabah jika ada komiseri dicek ada mata pertama pikiran dan surga. Nah karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, jawaban dari pertanyaan Nabi. Untuk paham. Di saya dan dari saya. Setelah linuriyahu min ayatina,
Ini saya mau sambungkan dengan Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bapak Ibu tahu ya, ternyata dalam kehidupan datar sebelum Mi'raj, dalam kehidupan datar Allah membentangkan dua masjid, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Setelah itu Allah bentangkan perjalanan menuju ke atas. Ini penting kita lihat dengan baik, karena dari perjalanan atas itu kemudian membawa satu kita dari Allah, bahwa ternyata untuk membangun peradaban manusia, memperbaiki manusia, tempatnya ada di masjid. Karena itu Nabi bilang begini, tempat yang paling bagus di planet bumi ini adalah masjid. Itu sebabnya Nabi mengarahkan seluruh sistem kehidupan yang berarah kepada kebaikan itu sumbuhnya ada di masjid, dan sumbu itu harus dinyalakan. Karena itu Nabi mewanti-wanti bahwa ternyata salat yang ada di masjid dilakukan itu akan berbeda kualitasnya ketika dilaksanakan di rumah. Itu memberi tanda bahwa ternyata memang masjid berbeda dari tempat lain. Itu satu poin. Poin kedua, perhatikan hadis Nabi mengenai kita. Salatul jamaati tafdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat sendiri dan salat berjamaah itu nilainya berbeda 27 banding 1. Kira-kira yang itu yang boleh dengar terulang 27 garansi wajib tidak tahu. 27. Dan itu jadi kita ambil dari 27. Kenapa? Karena 27 itu nilainya lebih besar dibanding 1. Seandainya orang sudah tahu ini dan orang sudah banyak tahu, andaikan orang paham ini dan orang baru banyak paham dengan sempurna, andaikan sempurna pemahamannya orang, maka saya kira tidak ada orang yang salat di rumahnya. Coba sih, menengah alena kepada kita, alena dewan pengurus masjid. Nah, satu tidak tercedek makanya, ni kita masuk pada dari maksudnya di sini. Mayro tak bagi-bagi HP tercedek kita. Unang hobi kulkas tercedek. Angka berapa kalau dari 500 jadi 10 utamanya kita sekarang berapa kira-kira berapa masih ini dan saya tidak tahu apa ini berapa lama Anda sudah sampaikan di sini ribuan tahun yang silam Anda sampaikan, tapi berapa banyak orang tertarik dan berapa orang tergerak jiwanya untuk bisa merespon ungkapan Nabi. Bahkan baca satu hadis Nabi benar, "Man shalla 40 yawman lam tafuthu kutibat lahu bara'atan bara'atun min an-nifaq wa bara'atun min an-nar." Ini kesenangan kita masuk pada berjamaah terus. Dia kena betul dia kena sebut cicemon di dalam lewat terus. Kutibat lahu bara'atan, dituliskan baginya 2 kebebasan. 1, bara'atun min an-nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atun min an-nar, dibebaskan dia dari api neraka. Betapa salat. Betapa salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Di hadis yang lain Nabi menceritakan Yermatul munafiqin kontrolna di neraka dari bawah, itu di neraka di bawah Allah. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahkan ayat yang lain memberi Allah Inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannam. Yerfa'u Allah Ta'ala pasajun rona mahu kabere si bawah nanti. Tegi mondro, tidak ada neraka. Tapi orang yang sudah menjaga
20 hari berjemaah. Tiba-tiba waktu boring, bangkitlah imam dari rukuknya rakaat pertama, angkat kaki. Berarti dia sudah masuk dan itu artinya sudah terputus jemaah. Di mana dia menghitung itu, maka yang 20 itu batal dan harus menghitung angka 1 lagi. Letaknya dia apa boleh sedikit. Tapi bagaimana dengan perempuan? Perempuan dalam syariat, kalau bendera laki yang sedang naik, tanda duka bagi laki-laki. Tambahan apa? Tanda duka bagi laki-laki. Kalau perempuan sudah 20 hari dia berjemaah, tiba-tiba bendera laki yang naik, maka dia berhenti. Sistem syariat tidak boleh dilakukan, tidak boleh puas, tidak boleh sah, tidak boleh juga dia kode-kode suaminya. Semua berhenti secara syariat. Maka ketika dia nanti bendera naik full, tanda bahagia bagi laki-laki, maka dia meneruskan sholatnya menghitung masuk di angka 21, tidak memulai lagi dari angka 1. Nyamuk paham lagi. Tak pakai logis itu macam dalam hal ini, tapi bisa diambil pekerjaan perempuan luar biasa dan kita tahu semuanya. Nah, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa itu diterangkan Nabi untuk merespon bahwa ternyata tempat yang paling istimewa ini adalah masjid. Karena itu ada yang membela Pak. Saya punya teman hilang HP-nya, harganya itu 15 juta. Nanti seminggu dapat. Kalau saya ketemu selalu dia cerita. Apa dia cerita begini? Bila ada kaya, nanti seminggu boleh berarti. Nah, tahu itu. Upah berkulit tanah lebih upah berkulit 10 juta kemudian. Di mana dia dulu bersama dengan teman dia cerita. Tapi selama 5 hari dia cerita, saya perhatikan di masjid di tempat saya tinggal di Palopo itu, dia dan kawinta ini di masjid. Selalu subuh. Nah, suatu ketika saya duduk di kampus dia cerita lagi, Ustaz, bila ada kawinta ini, dan dia berpikir data-data, maka dekat kami. Di mana kata cerita dia, maka rugi kat dia disuruh dulu, maka dia masuk. Maka dia ceritakan kat dia. Padahal makin lagi dan rakaat al-fajr ini dan dunia wafina. Luar rakaat awal sampai subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik dunia daripada seluruh isinya. Ini 15 juta ya. Nah ini dunia dan seluruh isinya. Semakin meminta boleh lololis, lebih cukup. Tapi makin dia minta itu lololis 2 rakaat awal sampai subuh. Karena itu ternyata Bapak Ibu, kenapa ini Allah menyebut minal masjidil haram ila masjidil aqsa? Lalu dia melakukan perjalanan ila sidratil muntaha. Karena ternyata Allah menginginkan satu konsep. Apa itu Bapak Ibu? Konsepnya jelas bahwa Nabi adalah rahmatan lil alamin. Semua ajaran Nabi mengandung rahmat bagi semua manusia. Kalau begitu, salat yang diterima Nabi dari Allah, itu artinya Allah ingin menyambung rahmat dan kasih sayangnya, dan ingin menyambung rahmatnya kepada diri Nabi, dan menyambung rahmatnya kepada seluruh manusia. Kalau orang yang menunaikan salat, itu artinya dia mencoba melembagakan dalam dirinya dan membangun karakteristik rahmat di dalam dirinya. Itu sebabnya rokok itu menyimbolkan tanda penghormatan, dan sujud adalah tempat di mana kita menyampaikan pesan yang terbaik kepada Allah. Itu sebabnya tadi meraja maknanya ulama dalam hadis kursi upuji itu matua nama tinuru masempanya lebih upujina dari kokalo nama tinuru masempanya. Ucece anak-anak yang kaloro nama itu masempanya. Nah, kita ini ucece
ya tobat tobat, ya tobat sepanjang. Itu sebabnya kalau Allah panggil manusia, maka dia malas. Innal insana li rabbih lakanud. Ya kuwa imoni tawimut. Ya koko tamu dia beri mengenal pada cesen mencari lakanud. Tapi aku ini lupa memiliki, maka kita lasyadid, kita bersegera, maka tinggi. Semua orang dipanggil di dunia dia bersegera, tapi ketika Allah yang panggil, maka dia mau masuk. Saya membaca satu kitab yang menerangkan perilaku sahabat Nabi yang menarik adalah seorang tukang kebun. Dia bekerja sebagai tukang kebun dan kebunnya adalah kebun kurma. Dia pulang dari tempat kerjanya di kebunnya, bertemu dengan orang yang baru pulang dari masjid. Lalu dia bilang, dari mana? Kami pulang dari masjid. Dia ditanya, kamu pulang dari mana? Kami baru pulang dari kebun. Apakah sudah orang sholat dulu? Dia bilang, sudah sholat dulu. Berjamaah, dia bilang berjamaah. Kalau begitu, saya pada hari ini termasuk orang ini. Di asarnya Bapak Ibu, sholat asar, dia minta sebentar menyampaikan kepada Nabi. Izin untuk berdiri sebentar menyampaikan satu pesan kepada jemaah. Apa pesannya? Maka ini mayu mali rodaku wa barian Yesus. Nasabahnya rohalangka masuk pada berjemaah. Kira-kira Pak yang dibagi capu mana berkata? Capu berkata. Sahabat ini melakukan karena tidak lagi mempertimbangkan nilai dunianya dengan nilai yang terkandung dalam jemaah tadi. Dan itu sekali lagi dibentangkan Allah rahmatnya di masjid. Karena itu siapapun sekali lagi yang menunaikan sholat yang diterima Nabi dari Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, itu artinya dia melanggengkan rahmat Allah. Karena itu juga Nabi wa ma'arsalna tadi rahmatan lil alamin. Karena itu perlu kita sujud itu berarti tanda mapakan di. Maka itu diulota cuma ki tasawuf masih rokok ki mapakan di giri ki masai bilotana soro apa tu dilalena adita maka dia berkau disumpah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pegang dengan baik. Kenapa? Karena dalam rumus ini bagi Bapak tidak ada orang yang kokoh sekokoh-kokohnya. Yang kokoh hanya adalah Allah. Karena itu tempat bersandar setiap orang hanya kepada yang memiliki kekuatan. Al-Qawi adalah Allah. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian ini kita membangun satu paradigma dalam kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Kalau dia perjalanannya datang, itu artinya bentangannya adalah masjid. Itu artinya ketika orang ingin meraih kebaikan di dunia, tidak ada lain kecuali dia harus merapat ke masjid. Satu catatan penting saya, masjid jangan hanya tempat untuk sujud, tapi mari menjadikan masjid sebagai sumber kebaikan yang terbangun di dalamnya. Apa maksud saya? Mungkin ini menarik untuk sebagai komparasi. Di Jawa Timur itu daerah Malang. Saya melakukan survei dan saya tinggal di sana selama 1 minggu. Melihat ada satu kampung kehadiran satu konsep namanya Pusdaya. Pusdaya itu pemberdayaan masyarakat melalui masjid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi di tempat itu tidak ada satu pun orang yang lahir sebagai sarjana. Bahkan di tempat itu dulu waktu terkenal di Surabaya, kita kenal itu tempat prostitusi, doli. Itu sebahagian dari garis-garisnya diambil dari tempat itu. Itu datanya lengkap kami tahu. Tapi yang menarik, begitu masjid hadir di tempat itu dibangun
oleh imam dan dijadikan masjid itu sebagai sumber kebaikan, menggerakkan seluruh sistem kehidupan masyarakat. Ternyata di situ lahir sarjana, dan kemudian anak-anak yang tadi kali tidak dibawa Surabaya itu ternyata berhenti semua dan berganti dengan kebaikan. Ada yang menarik lagi, Pak. Ada namanya lelang kepedulian, dan itu program yang luar biasa. Apa itu isinya lelang kepedulian? Kalau ada orang membangun di sekitar masjid dan tidak cukup dananya untuk membeli semen, maka warga menyampaikan kepada masjid, maka ada kekurangan kat semen, siapa kurang 20 sak, diumumkan melalui podium lalu disampaikan ke keluarga kita sedang membangun dan dia kekurangan 20 sak semen. Gotong royong masyarakat memberikan uang kepada warga yang tadi kekurangan. Saya sebut bahwa ini adalah relasi yang kita tidak lihat masjid itu hanya sebagai tempat sujud, tapi bagaimana masjid mengurai persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ini terbangun secara kolektivitas dan seluruh sistem bekerja dengan baik, Dewan Masjid bekerja dengan baik, Kementerian Agama bekerja dengan baik, dan seluruhnya, maka saya kira tidak ada lagi orang yang mengalami kesulitan. Jadi tidak hanya dari konsep untuk tempat sujud, tapi bagaimana bisa mengantar masjid itu, bisa membackup orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Kalau ini bisa kita suarakan dan tidak bisa lakukan, maka insya Allah nilai kemaslahatan itu sebagai terwujud. Yang terakhir barangkali karena sudah hampir jam berapa, pertemuan puncak Allah dengan Nabi. Begitu Nabi ketemu dengan Allah, satu sikap yang istimewa, Nabi langsung sujud. Itu simbol kita pakai di dalam sujud. Dan itu kita pakai di dalam sholat, at-tahiyat kedua dan sholawatulillah, sampai itu bacaan-bacaan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika seseorang memperagakan diri di hadapan Allah melalui ibadah sholat, itu artinya dia memperagakan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah. Tetapi tidak boleh berhenti di kebaikan di hadapan Allah, tetapi dia harus melebar di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya maka itu mereka terlalu pacaran di kesempatan nomor 1 di kesempatan di luar sepanjang, nomor 2 di kesempatan di betulan di tata sepanjang, nomor 3 di kesempatan di mudri Quran di sepanjang. Salat itu dijaga dalam 3 hal. Pertama, sebelum salat berarti wudu itu harus baik. Itu sebabnya Nabi tadi menyampaikan, man shalla sholatan waqtiha, itu masuk pada yang berguna. Ini masuk waktunya salat. Wa asbaga wudu'iha, nabarakai yedena. Wa atimmu ruku'iha, nabarakai ruku'nya. Wa atimmu sujudiha, nabarakai sujudnya. Wa khusyu'iha, dan dia khusyuk, dia jaga baik-baik salatnya itu. Maka akan terjadi, maka bisa terjadi. Hafizallah kalau hadis tadi, tanda bodoh dan jadi Allah pada batin kita jadi. Wudu ini menjadi penting, Pak. Kenapa? Karena simbolisasi dari seluruh rangkaian penerimaan sholat itu ada pada wudu. Ya kemudian ini kalau tahu ini masjid minum mengurus dikuangi, anda urut tanam pada orang maka udah kilo pada sini, amurut ada yang melakukan. Takbir sampai salam terpelihara sholat, tetapi sesudah kita sholat, penjagaan sholat sesudah sholat itu menjadi hal penting. Sehingga itu riwayat ni itu mulai dari pahlawan kesempatan. Nak nani asal makan dirimu dan dia asal makan diajarkan. Maka nasabahnya dia sholat yang diajarkan itu kalau dijaga dalam kehidupan ini, maka insya Allah akan membawa rahmat dan berkah dalam diri. Sebagaimana Nabi menjadi rahmat lil alamin, itu artinya menegakkan sholat sama dengan menegakkan rahmat lil alamin. Kalau demikian, kunci dari semuanya peringatan Isra dan Mi'raj pada malam ini
Pertama, mari kita menguatkan diri, memperbanyak zikir kepada Allah, karena itu adalah jalan terbaik. Yang kedua, yang diajarkan Nabi zikir tadi ada 3: asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, asyukru bil ahwal. Yang ketiga, bahwa diterangkan Allah peristiwa Isra Mi'raj didahului dengan cerita tentang lebah, ya juga Nabi menerangkan bahwa lebah ternyata punya karakter diarahkan seperti orang mukmin. Lebah hanya hinggap di tempat yang baik. Kalau dia makan yang baik. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, maka dikeluarkan itu bermanfaat. Yang keempat, Allah memulai dari kalimat subhana, memberitahu kita bahwa semua orang menuju kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Maka hendaknya seseorang ketika menghadap kepada Allah, maka dia harus betul-betul menjadikan dirinya bersih, baik secara lahir maupun secara batin. Dan keempat, dan kelima, maaf, kaitannya dengan Isra ini, bahwa Allah membentangkan 2 masjid. Maka mari insyaallah merawat amanah dari Allah yang diterima Nabi dengan menjalankannya ada di masjid untuk selalu berjamaah. Dan terakhir, perjalanan Nabi ringkasannya bertemu dengan Allah, ada amanah penting yang harus kita jaga, yaitu merawat hubungan kita dengan Allah dan merawat hubungan kita dengan sesama manusia. Medianya adalah sholat, karena semakin baik sholat, semakin baik hubungan dengan Allah, dan semakin baik sholat, maka semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia. Duribat alaihim zillah aina masukifu illa bihablin Allah wa hablin minas. Semoga insyaallah keberkahan itu ada pada kita semuanya, sambil kita berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doanya Nabi Ibrahim yang diucapkan di hadapan Allah. Semoga juga doa-doa ini bisa kita lakukan di hadapan Allah, agar generasi-generasi kita insyaallah generasi yang bisa menegakkan ibadah sholat. Demikian saya kira yang saya bisa sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kita kembalikan. Semoga insyaallah ini berjalan dengan baik dan insyaallah diterima oleh Allah sebagai ibadah di sisi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ini tambahan tugas. Tadi amanah diserahkan di Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid. Nikmat-Mu banyak, nikmat-Mu meliputi kehidupan kami. Karena itu kami memohon kepada-Mu ya Allah, didiklah kami menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Allahumma ya Allah ya hadi ila siratal mustaqim. Engkau yang memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, teguhkan hati kami di jalan-Mu yang lurus. Jangan pernah Engkau gelincirkan kami dari jalan-Mu yang lurus, walaupun itu sedetik. Bimbing kami terus ya Allah, agar kami bisa sampai di jalan-Mu dan bertemu dengan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, seluruh kita yang Engkau anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadah sholat, anugerahkan kami dan anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, untuk bisa menjaga dengan baik. Amin. Bisa mendekatkannya dengan baik. Amin. Dan jadikanlah sholat itu sebagai mahkota dalam hidup kami. Amin. Dan jadikan pula sholat itu menjadi penolong kami di akhir nanti ya Allah. Amin. Jadikan sholat itu menjadi asyik bagi kami laksanakan. Mudahkan semuanya Allah, mudahkan
Ghaffar, Engkau yang mengampuni segala kesalahan setiap hamba-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni kesalahan siapapun yang hadir pada malam ini. Amin. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan guru-guru kami. Ampuni kesalahan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami ini ya Allah ya Rahman. Allahumma ya Allah yang menjawab doa Isa ini, Engkau yang menerima seluruh doa yang dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Karena kami memohon kepada-Mu ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami. Terimalah seluruh amal ibadah orang tua kami. Terimalah amal ibadah ya Allah guru-guru kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, para pemimpin kami ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. دعواهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.